TYC. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya pernyataan Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum kita mulai ibadah TYC hari ini, izinkan saya anugerah untuk menyampaikan warta pekan minggu ini. Ibadah Super Sunday besok kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. Ayo teman-teman, ajak keluarga Anda untuk beribadah bersama pukul 10 pagi melalui channel YouTube AFJF Medan. Kemudian gereja juga tidak jemu-jemu mengajak teman-teman untuk berdoa bersama. Doa malam akan kita laksanakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk teman-teman yang ingin bergabung, boleh mendapatkan link melalui Ibu Grace Silalahi. Kemudian, iCare kita laksanakan setiap hari minggunya. Bagi teman-teman yang belum memiliki iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalu agar diarahkan ke iCare yang sesuai dengan teman-teman sekalian. Persembahan umum dan persembahan perpuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kemudian ibadah TYC seperti ini akan kita laksanakan setiap hari minggunya. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Miss Juliani. Bagi teman-teman yang ingin ikut, jangan lupa di channel YouTube AFJF Medan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak buat hari ini Bapak, kami masih dapat beribadah bersama maupun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, urapan-Mu akan melingkupi kami Bapak yang mengikuti ibadah ini Bapak. Berkati ibadah ini Bapak, dari awal acara sampai akhir Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom TYC. Yes, dimanapun kita berada, sama-sama saya mau ngajak teman-teman untuk katakan, sampai akhir nafasku, aku akan tetap memuji Dia. Amin. Mari sama-sama
apapun Tuhan yang sedang kami alami Tuhan sekarang. Hai percaya Tuhan, Kau di pihak kami ya Bapa. Ku datang
bersyukur Tuhan, Engkau tempat di mana kami boleh berlindung. Engkau tempat di mana kami boleh berharap ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap musim dalam hidup kami, Engkau tetap setia. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari guys, yang bersyukur dan antusias katakan amin. Haleluya, thank you worshiper, thank you. Oke, thank you guys. Ya, oke, sebelum kita memulai renungan firman kita akan deklarasikan iman kita dulu ya. Are you ready? Yang di rumah, yang di kos, yang di kamar tidur, yang di mobil mungkin, atau yang mungkin lagi bawa motor, nggak apa-apa ya. Kita fokus kepada Tuhan, yuk kita mulai 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples, greater destiny. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you guys. Ya, meskipun masih suasana hybrid ya. Ini bukan suasana pandemi lagi. Kenapa hybrid ya? Karena kita di gereja live ya. Tadi worshiper juga live. Teman-teman yang nonton YouTube ini seperti udah di gereja gitu ya. Buat teman-teman yang biasanya di gereja itu cuma lihat screen, ya ini sama ya kan, lihat screen juga. Jadi ini hybrid ya. Ada yang on-site, ada yang online ya. Dan kita terus berdoa supaya pandemi ini cepat terselesaikan, vaksin boleh berjalan dengan baik, kita bisa ibadah lagi ya bersama-sama di gereja ya. Apa kabar teman-teman TYC semuanya? Are you great? Yes, haleluya. Nggak terasa kita udah melewati 2 bulan di tahun 2021 ya. Jadi udah Januari, Februari kita udah lewati, sekarang kita masuki bulan ketiga teman-teman ya. Bulan ketiga, bulan keempat, dan kita punya tema yang baru di Greater Destiny. Jadi sepanjang tahun 2021, IFGF, TYC, kita punya tema besar yaitu Greater Destiny ya. Jadi punya tujuan, destiny yang jauh lebih besar. What is that? By the way, sebelum kita bahas, di Maret April ini kita punya tema itu adalah Royal Priesthood ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita flashback sebentar ya. Jadi flashback sebentar itu waktu di tahun 2020, tahun lalu ya, kita punya tema besar itu apa? Greater Blessing ya. Wow. Waktu ngomong greater blessing, pandemi datang, guys. Ya, katanya berkatnya jauh lebih besar ya, tapi kok datang pandemi, banyak yang di PHK, banyak yang sekolah akhirnya libur sampai sekarang masih genjung gitu ya. So what is greater blessing buat kita? Ya, jadi waktu tahun kemarin itu saya coba merenungkan, Tuhan, what is greater blessing for me gitu ya. Untuk kita anak-anak muda semuanya, apa sih greater blessing? Akhirnya Tuhan bukakan ya, ternyata berkat yang paling besar itu kalau kita hidup ya. Tahun lalu itu kita bahas tentang Yakobus. Yakobus itu ngomong apa? Percuma lu kalau punya semua yang ada di dunia ini tapi lu kehilangan nyawa lu. Buat apa bro? Setuju nggak? Jadi yang paling penting itu kita sehat. So saya percaya semua Anda yang masih mengikuti ibadah online, it means Anda masih sehat, Anda masih hidup, Anda sudah menerima greater blessing. Yang percaya kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih hidup kan? Masih hidup kan? Karena hari ini kita mau bahas tentang batu yang hidup. Living stone. Batu kok hidup ya? Oke, jadi tahun ini exciting banget karena ada Greater Destiny. Ada Tuhan menuntun gereja kita untuk memasuki tema yang baru, saudara. Greater Destiny. Kita akan kita akan membaca, kita akan merenungkan sepanjang tahun ini tentang kitab 1 Petrus ya. Kita akan baca bersama di 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8.
1 Petrus 2 ayat 4-8 ya. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Haleluya. Jadi di bulan Maret April ini kita masuk tema yang baru, dan hari ini kita akan merenungkan 1 Petrus 2 ayat 4-8. Jadi judul khotbah hari ini adalah Living Stone ya. Coba kita renungkan ya, kalau ngomong batu kok hidup ya. Meskipun sekarang lagi happening ya, by the way lagi viral tuh. Ada karya dari, saya nggak tahu tuh karya siapa ya, tapi itu batu-batu lagi diperjualbelikan sepertinya ya. Bukan batu akik sih, batu akik udah lewat ya. Ada batu-batu yang didesain ya. Sepertinya karya singer kita tadi ya. Ada batu-batu yang mulai dikreasi dengan begitu luar biasa. Yang masih belum update nanti boleh cari tahu ya. Banyak batu-batu yang di luar sana, tapi ini lucu ya. Kenapa dikatakan batu itu hidup saudara ya. Batu kok hidup ya. Yang kita tahu batu itu kan nggak hidup ya. Tapi what means gitu loh. Kenapa dikatakan batu yang hidup? Ya, hidup itu ciri-ciri yang hidup. Ciri-ciri hidup itu apa saudara? Ciri-ciri hidup itu kalau menurut saya, sesuatu itu hidup kalau dia itu bergerak, betul? Kalau dia itu berbicara, ada nyawanya toh. Kalau dia itu bertumbuh, tanda orang hidup itu kan dia bertumbuh. Meskipun di luar sana ada yang hidup, tapi kok sepertinya nggak hidup. Katanya nggak ada lu nggak hidup gitu ya. Hidup itu, hubungan itu hidup kalau apa? Kalau ada komunikasi, WA itu hidup, WA group kalau hidup seperti apa? WA itu, WA group ya, saya percaya teman-teman pasti punya banyak WA group ya. WA group itu hidup kalau ada komunikasi terjadi, betul? Ada pembicaraan boleh terjadi di dalam grup itu sehingga suasana jadi hidup. Kalau Anda cuma ngomong sendiri di WA group, itu artinya belum hidup ya, WA grupnya ya, perlu dihidupkan ya. Jadi di sini dikatakan batu yang hidup saudara, hidup itu menarik ya. Kenapa dikatakan batu yang hidup? Tadi kita baca di 1 Petrus 2, tadi ngomongnya tentang Yesus Kristus sebagai batu hidup, batu penjuru. Menarik. Batu kok hidup ya? Kenapa batu ini begitu penting? Kenapa batu penjuru itu begitu penting? Suatu bangunan yang tinggi tentunya pondasinya itu juga harus dalam. Batu penjuru itu ngomong tentang pondasi yang menentukan bangunan itu bisa tahan uji atau tidak. Ya. Dan batu ini dikatakan bagi orang yang gak percaya, itu udah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan sering sekali kita jadi orang Kristen, dikatakan Yesus itu batu penjuru, batu yang hidup. Tadi ciri-ciri hidup itu dia berbicara, dia itu bertumbuh, ya kan? Itu ciri-ciri yang masih hidup. Pertanyaannya sekarang gue jadi orang Kristen nih. Gue membernya TYC nih. Gue ada di WA grupnya TYC Medan. By the way kalau Anda belum bergabung di WA grup TYC Medan, ayo ya after ini nanti ayo gabung. Dan pastikan Anda hidup di grup ya.
Hidup artinya ada komunikasi ya, at least you say hi lah ya, hai semuanya gitu ya. Jadi hidup itu ada komunikasi. Sering sekali kita itu tidak menyadari adanya batu hidup, adanya Yesus dalam kehidupan rohani kita. Ciri-ciri kalau kita rohaninya, rumah rohani kita bertumbuh, salah satu ciri-cirinya adalah di saat kita itu bisa berkomunikasi. Kita itu bisa bertumbuh. Salah satu ciri-ciri rohani kita bertumbuh adalah kita itu ada komunikasi. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Bukan batu yang mati, tapi batu yang hidup. Hidup artinya kita itu bisa berdialog. Kita bisa merasakan Dia itu Tuhan. Sometimes kita itu datang ke Tuhan itu terlalu panjang dengan wishlist kita. Enggak salah sih. Tuhan, gue pinginnya ini dapat jodoh tingginya 170. Meskipun saya cuma 140 gitu. Kan boleh dong minta wishlist gitu ya. Saya mau dapat jodoh yang berat badannya sekian ya. Yang warna rambutnya sekian. Apa seperti apa gitu. Sometimes kita itu datang ke Tuhan itu dengan wishlist kita yang begitu panjang. Sehingga by the way ya, kalau kita itu ketemu orang, belum ngobrol, tapi udah dikasih tahu, saya pinginnya ini. Rasanya gimana sih? Lu kalau menjalin hubungan dengan seseorang, belum ngobrol, belum enak gitu, tapi udah panjang wishlistnya gitu ya. Hubungannya itu jadi pasti kurang berjalan dengan mulus seperti itu. Ya kembali lagi, hari ini kita mau make sure bahwasanya kita punya batu yang hidup dalam kerohanian kita. Pondasi dari rumah rohani kita. Karena di kitab Kejadian dikatakan kita ini diciptakan dari tanah. Apa sih yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Karena ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Kita ini tanah. Batu dari mana? Batu juga dari tanah ya. Tapi very special. Dan kita akan kembali menjadi tanah. Tapi ada satu yang luar biasa. Di saat kita itu bisa menerima, percaya ada batu yang hidup. Yang menjadi pondasi dalam kerohanian kita. Kita akan melihat hidup kita itu enggak seperti biasanya. Ada greater destiny. Yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Di bulan Maret ini, di Greater Destiny, mungkin kita masih bertanya-tanya, Tuhan, destiny apa sih yang mau Tuhan berikan di tahun 2021? Mungkin jika kita masih bertanya-tanya, kita masih bingung saudara. Sore hari ini, menjelang malam, yuk kita periksa kembali rohani kita. Apakah Yesus dalam hidup kita itu adalah batu yang hidup atau batu yang mati? Batu yang hidup itu artinya ada komunikasi yang boleh terjadi. Pertanyaannya sekarang kita masih komunikasi enggak ya sama Yesus? Atau Tuhan itu cuma sekedar hanya batu gitu ya. Tapi batu yang enggak hidup. Ada yang nanya ke saya, kata Koko Tuhan itu kan hidup. Kalau hidup berarti dia ngomong dong. Ya iya, Tuhan itu ngomong, sampai sekarang ngomong gak? Ngomong, masing-masing ke setiap kita, Tuhan itu ngomong. Dan dia masih hidup sampai sekarang. Pertanyaannya kita pernah dengar gak Tuhan ngomong? Dia pasti akan ngomong kalau kita percaya dia adalah batu yang hidup. Dia bisa ngomong melalui firman-Nya. Dia bisa ngomong kalau kita siapkan telinga kita untuk mau dengar. Sometimes kita enggak mau mempersiapkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu cuma batu, penjuru yang enggak hidup, yang dimananya saya cuma datang kepadanya cuma kasih permohonan. Enggak salah sih. Tapi cuma one way itu enggak satu hubungan yang hidup. Hubungan yang hidup itu kalau bertumbuh, sebuah hubungan itu bertumbuh kalau ada feedback, betul? Ada komunikasi. Ada perjalanan yang indah atas hubungan itu. Yaitu ya, itu dikatakan hubungannya bertumbuh. Sekarang pertanyaannya hubungan kita dengan Kristus seperti apa?
Apakah hidup? Kalau Anda punya pacar, Anda punya orang yang mau Anda PDKT gitu ya. Bagaimana Anda tahu hubungan Anda itu bertumbuh atau hidup? Ya kalau ada progres, betul nggak? Anda ngomong dia nyambung kan gitu. Tapi kalau Anda cuma ngomong aja, dia cuma diam aja dan nggak ngomong apa-apa. Saya percaya hubungan itu tinggal tunggu waktu akan expired, betul? Siapa yang tahan hidup sama batu? Akhirnya, gue ngomong sama lu terus gitu ya, tapi lu nggak pernah respon. Kesal nggak? Ya kesal, namanya manusia, betul? Tapi kalau kita hidup, dia juga hidup, harusnya ada feedback dong. Ya sama. Sekarang kita dengan Tuhan gimana gitu. So guys, yuk mulai, ini masih Maret loh. Kita masih punya 10 bulan, go ahead ya, ke depan. Yuk kita ambil waktu. Even di Sabtu juga gak apa-apa, secara online, di kamar juga gak apa-apa. Yuk kita biasakan mulai setiap minggu, kalau bisa setiap hari ya. Kita itu benar-benar sadar Tuhan itu hidup gitu. Dia itu batu yang hidup, living stone. Dan dia itu ngomong sampai hari ini ke setiap kita. Dia kasih tahu, lu mau lakuin apa, lu harus seperti apa gitu. Dan dia setia saudara. Saya percaya kalau kita mau datang kepadanya, maka dia Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Dia akan menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Amin. Ya. So, saudara, ya di ayat yang tadi kita baca 1 Petrus 2 dikatakan Yesus itu adalah batu yang hidup, living stone ya. Jadi kalau di Januari Februari itu tema besar kita, subtema kita itu adalah chosen and destined. Kita ini sudah dipilih. So teman-teman, kita ini kan dari tanah ya, dari batu ya. Kita ini juga dijadikan batu hidup oleh Dia yang hidup. Kita juga batu hidup, jadi saksi buat orang-orang yang kita jumpai. Ya. Kamu dijadikan batu hidup. Yesus adalah living stone. Dan kita juga disebut His living stone. Jadi kita, saya dan saudara semua, kita juga adalah batu yang hidup. Yang akan dipakai, dipergunakan untuk membangun rumah rohani. Bukan hanya untuk bangun gereja ya. Tapi rumah rohani saudara. Rumah rohani ini ngomong tentang apa? Ya, ngomong tentang sumber kehidupan yang kekal. Yang memberikan kita semua hidup yang kekal. Sebelum di dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Sebelum di dalam Tuhan. Tetapi karena kita sudah menerima Dia dan Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, kita beroleh kehidupan yang kekal dan turut juga membangun gerejanya. Jadi gereja itu bukan ngomong hanya gedung, musik. No. Gereja itu ngomong tentang living stone. Hidup kita. Gereja itu ya hidup kita gitu. Apa yang kita bawa? Yang kedua, kamu tidak akan dipermalukan. Di ayat 6 tadi, Yesus tidak hanya sebagai living stone, tetapi juga sebagai batu penjuru yang menopang kehidupan kita. Sebagai penopang, Dia tidak akan mempermalukan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa apabila kita percaya kepadanya. Kita tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi kita ini juga tidak akan dipermalukan kalau kita itu percaya kepada Dia. Gitu. Dan kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Kita tidak akan dipermalukan, saudara. Dan yang terakhir, kamu memiliki jaminan kekal. Yesus adalah batu penjuru. Ia adalah jaminan kekal bagi kita semua yang percaya di dalam Dia. Jika Dia batu penjuru kita, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan dan meruntuhkan kita. Kita akan teguh berdiri di dalam Dia. Tidak ada jaminan lain selain Yesus bagi kita. Tapi jaminan kekal ini juga harus kita responi dengan taat kepadanya. Karena tanpa ketaatan kita akan tersandung. Amin.
Kesimpulannya, Kristus yang akan memampukan kita dan menjadi jaminan bagi kita untuk berdiri teguh dalam segala keadaan dan pengaruh dunia ini jika kita mau taat kepadanya. Pertanyaannya gimana bro taat kepadanya? Ya untuk bisa taat kepada Tuhan hal pertama ya kita harus tahu dong Tuhan itu sukanya apa gitu. Kita harus kenal dia. Gimana gue bisa kenal dia? Very simple. Guys, ini masih awal tahun nih, masih bulan Maret. Satu hal yang sangat simple di saat kalau kita mau kenal Tuhan itu, sebenarnya caranya yang paling simple itu seperti apa sih gitu ya. By the way ya, saya percaya Anda punya teman yang deket sama Anda. Anywhere kamu ada, kamu pasti punya best friend kan, BFF, best friend forever gitu ya. Kalau best friend itu kita tahu nggak dia senengnya makannya apa gitu, tahu nggak? Lu senengnya ayam atau babi gitu kan? Ya kan? Warna kesukaannya kita tahu nggak? Hobinya kita tahu nggak? Ya kalau Anda punya best friend Anda mungkin tahu, tapi mungkin juga Anda mungkin udah punya best friend tapi bahkan Anda nggak pernah tahu apa yang dia suka. Kalau kita nggak tahu, so kita best friend nggak? Ya tetap best friend sih tiap hari hangout bareng gitu. Tapi kita nggak tahu dia sukanya apa gitu. Nah ini hubungan yang kurang bagus. Very simple. Kalau kita pingin tahu dia itu sukanya apa, ya nanya. Kalau mau tahu Tuhan sukanya apa ngapain? Ya nanya Tuhan kamu sukanya apa sih? Ini masalah kita, masalah saya, masalah pribadi. Tuhan kamu senangnya saya apa di tahun 2021? What greater destiny yang Tuhan sediakan buat saya di tahun ini? Tanya Tuhan, dimanapun Anda berada. Yuk anak-anak muda, tahun ini greater destiny. He is a living stone, dia itu hidup. Dia itu pondasi yang dalam. Musim apapun yang kita hadapi di tahun 2021, pastikan kita punya pondasi yang kuat. Pakai ini mumpun masih awal tahun, ini masih bulan Maret, nanti bulan depan kita akan merayakan Paskah. Masih muda nih ya, yuk mulai baca firman Tuhan. Bible. Are you read your Bible every day? Kalau belum gak apa-apa, yuk start from now. Kita akan kenal Tuhan di saat kita membaca firman-Nya. Tadi dikatakan bahwasannya kalau kita taat melakukan firman-Nya, kita baca aja kita gak mau. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu senangnya apa gitu ya. Karena saya percaya Tuhan itu ngomong setiap hari kita pribadi lepas pribadi, dia punya greater destiny. Dia punya tujuan yang begitu luar biasa. Apapun tujuan dia dalam hidup kita, dia akan nyatakan pribadi lepas pribadi. Saya berdoa ada orang-orang luar biasa yang akan lahir dari TYC Medan. Ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena ada living stone. Karena ada batu penjuru dalam hidup kita. Yang membuat kita beda dengan yang lain. Yuk anak-anak TYC, mari buat gerakan baca firman ya. Satu hari kalau mau baca setahun gitu ya, satu hari 3 pasal ya. 4 pasal kalau boleh. Tapi saya percaya kalau kita baca firman ya saudara, kita akan makin kenal dia. Tuhan yang kita sembah itu seperti apa sih? Apakah Tuhan yang cuma hadir di hari Sabtu? Apakah Tuhan yang hadir di saat musik ada? No. Dia itu hidup. Every single second dia itu hadir. Dia itu ada dalam hidup kita. Ini awal tahun, masih awal tahun ya, masih bulan Maret ya. Yuk buat resolusi. Anak-anak muda, baca firman, baca buku. Ya, buat Anda yang masih SMP, yang masih SMA. Yuk mulai tanya Tuhan, Tuhan saya mau dipersiapkan jadi apa? Believe me,
Tuhan akan ngomong ke saudara. Tuhan akan ngomong melalui firman-Nya, melalui hamba-Nya. Jangan keluar dari komunitas. Ayo kembali, cari Tuhan. Karena kita sudah dipilih, chosen and destined. Amin. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah. Kami boleh diingatkan Tuhan, you are living stone, Kau hidup. Tuhan ampuni kami, sering kami datang kepadamu dengan begitu banyak wish list kita ya Tuhan, begitu panjang. Sehingga kami melupakan untuk mempersiapkan telinga kami untuk boleh mendengar suara-Mu. Tuhan kami anak-anak muda di IFJF Medan, di TYC ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, telinga kami untuk boleh mendengarkan suara-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Beri kami mindset yang baru, perbaharui pikiran kami ya Tuhan. Engkau bukan Allah yang pasif. Engkau bukan Allah yang mati. Tapi Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berbicara setiap saat. Beri kami kepekaan ya Tuhan. Telinga kami untuk dapat mendengar suara-Mu. Hati kami boleh pekah atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami mau melekat kepadamu dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk anak-anak TYC di IFGF. Meskipun saat ini kami tidak bisa berkumpul secara bersama-sama untuk beribadah, untuk berkomunitas Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang ada di mana saja. Engkau hadir di mana saja ya Tuhan, kami percaya. Dan Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Buat kami yang sudah memiliki hubungan yang tidak hidup dengan Engkau ya Tuhan. Kami sudah menganggap ibadah ini sebagai rutinitas. Pelayanan ini sebagai rutinitas. Tuhan ampuni kami. Kami mau hubungan yang hidup. Kami mau hubungan yang sehat ya Tuhan. Terus pakai hidup kami ya Tuhan. Untuk tujuan greater destiny di tahun 2021 ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu buat gereja-Mu ya Tuhan. Kita chosen, kita dipilih, kita udah ditetapkan menjadi raja dan imam ya Tuhan. Terima kasih untuk bulan Maret, April Tuhan 2021 Tuhan. Terus pakai hidup kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Berkati gereja di mana kami boleh beribadah. Dan terlebih Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang studi ya Tuhan. Tambahkan pengetahuan ya Tuhan. Tambahkan hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk rumah rohani kami, untuk kehidupan rohani kami. Boleh terus bertumbuh dengan sehat ya Tuhan. Karena sungguh ya Tuhan, dengan apa kami dapat dibedakan jika bukan karena Engkau yang menyertai kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Guys, yang mau hidup sehat dengan Allah yang hidup, bersama-sama kita katakan, amin. God bless you.